Venezia dan Bang Jailses takluk di Roma. Como sabet kemenangan kedua secara beruntun. Soal peluang Jens Raven dipromosikan ke timnas Indonesia, Sintayong belum dulu. Media Vietnam salahkan timnas Indonesia dan Thailand U20. Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Pada laga lanjutan Serie A Liga Italia yang digelar pada Minggu 29 September hingga Senin 30 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat, Venezia yang diperkuat bek timnas Indonesia Jailses harus takluk dari AS Roma. Sementara klub yang dimiliki pengusaha Indonesia Como 1907 berhasil meraih kemenangan keduanya secara beruntun di Serie A. Venezia yang bertandang ke Stadion Olimpico Roma harus takluk 1-2 dari AS Roma. Jailses dan kawan-kawan sempat lebih dulu unggul pada menit ke-44. Namun, tim tuan rumah mampu bangkit dan berbalik unggul 2-1 lewat gol yang dicetak oleh Brian Cristante pada menit ke-74 dan Nicolo Pisili pada menit ke-83. Dengan kekalahan ini membuat Venezia tertahan di zona degradasi, menempati posisi ke-18 dalam klasemen Serie A Liga Italia dengan 4 poin dari 6 laga. Sedangkan Como 1907 yang baru kali pertama meraih kemenangan di Serie A saat bertandang ke markas Atalanta sukses melanjutkan tren positif dengan meraih kemenangan kedua secara beruntun. Como meraih kemenangan dengan skor 3-2 atas Hellas Verona. Patrick Cutrone mencetak brace untuk Como pada menit ke-43 dan 72. Sementara satu gol tambahan dicetak oleh Andrea Belotti pada menit ke-89. Sementara gawang Como 2 kali dijebol oleh Darko Lasovic melalui titik putih pada menit ke-53 dan Matis Lambode pada masa injury time. Pelatih timnas Sintayong hadir menyaksikan pertandingan timnas U20 ketika tim berjuluk Garuda Muda itu bermain melawan timnas Yaman. Coach Shin hadir di Stadion Madia Jakarta sewaktu timnas U20 diimbangi Yaman 1-1 dalam matchday terakhir grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Dalam jalannya pertandingan, timnas U20 sebenarnya unggul lebih dulu melalui Jens Raven. Pada menit ke-45, Raven mencetak gol setelah memanfaatkan umpan dari Muhammad Ragil dari sisi kanan. Namun, Yaman berhasil membalas lewat Abdul Rahman Al-Kader pada menit ke-48 tambahan waktu di babak pertama. Berawal dari kesalahan sapuan yang tidak maksimal, bola jatuh di kaki pemain Yaman tersebut. Abdul Rahman Al-Kader yang berdiri bebas di depan kotak penalti lalu melakukan tendangan first time yang tak sanggup dihadang oleh Ikram Al-Ghifari. Skor pun berubah menjadi 1-1 hingga turun minum. Di babak kedua, masing-masing tim melakukan jual beli serangan. Namun hingga akhir pertandingan, skor imbang tidak berubah. Dengan hasil ini membuat timnas Indonesia U20 memuncaki klasemen akhir grup F. Sintayong buka suara soal peluang Jens Raven promosi ke timnas senior. Meskipun tampil impresif bersama timnas kelompok umur, Sintayong menilai Jens Raven masih perlu meningkatkan kualitasnya untuk bisa masuk ke timnas senior. Karena itu, Sintayong memberikan saran kepada Raven untuk meningkatkan mental dan kualitas permainan. Ya, masih dibutuhkan power lebih dan daya juang tinggi untuk bergabung bersama timnas senior, ujar Sintayong. Jelas untuk saat ini Jens Raven belum bisa masuk ke skuad timnas senior Indonesia yang sedang berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ia berharap Raven terus mengasah kemampuan dan mentalitasnya dan tidak menutup kemungkinan jika Raven bermain konsisten dan menunjukkan daya juang yang tinggi, kelak saya akan memanggilnya ke timnas senior, ujar Sintayong. Karir Jens Raven di timnas Indonesia masih sangat panjang, sebab umurnya yang baru menginjak 18 tahun. Semoga saja ya Raven terus berkembang dan terus meningkatkan kualitasnya.
Seperti negara tetangga yang selalu nyinyir, media Vietnam Soha.vn menyalahkan timnas Indonesia dan timnas Thailand U20 yang membuat timnas Vietnam U20 gagal lolos ke Piala Asia 2025. Soha menyoroti timnas Indonesia dan Thailand yang gagal menang di laga pamungkas kualifikasi Piala Asia U20 2025. Dua hasil di atas praktis merugikan timnas Vietnam U20 yang berharap lolos lewat status 5 runner-up terbaik. Thailand dan Vietnam sama-sama mengoleksi 6 angka, namun skuad Gajah Perang Thailand U20 unggul selisih gol. Apes bagi Nguyen, posisi 3 ini tidak bertahan hingga akhir karena terus melorot sehingga hanya menempati peringkat ke-6 di klasmen akhir runner-up terbaik. Coba lagi tahun depan ya.